Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani. Hari ini saya berada di lahan persawahan yang sudah ditanami tanaman padi. Tanaman padinya sudah tumbuh dan ini sawah tada hujan dengan sistem tanam hambur benih. Jadi petani di sini melakukan penanaman secara langsung atau dengan kata lain hambur benih. Kenapa ini dilakukan? Karena sebagian besar sawah di sini adalah sawah tada hujan dan mayoritas petani menginginkan cara penggarapan yang lebih cepat supaya tidak ketinggalan air pada saat selesai turun hujan. Jadi rodo ampu mumpe. Nah, orang kalau tuh petuan bini nah. Bini baru gare. Aroma nasa sapo mengisi bale nih. Bini baru apa kue? Engkau tiba-tiba pesan logi asal kak bini baru, na bini baru pasti magalom itu tuo. Ngapa kima itu si garu tuo nih. Baku tahun si bapak gelung bini baru, bini baru. Jadi kepada kau mampu ki pupu digaga bedana. Jadi kau mampu ki pupu, pada bentuk mampu ki bibi. Pakai dena koloka saloe. Lempar bubu kapal di? Ina. Apa aja nih? Sebelum lempar bubu. Lalu am kalau ni kontra lauron. Cakap itu tonar le dah. Bamaan nih tah. Lapu murun tu. Ya, dia batasnya. Pur ke tuh? Oh. Pos tu iwai. Hah? Pos tu iwai ya. Aku pos kurang buka pos kan. Iwa akan bawa na. Arli purajar lah popo lolap. Uri ayah ga? Uri ayah na pupukangi. Campur di. Kok kai kok digaga na mure mi ya biasa rolor mai biasa rata-rata udah tonggo pupukang. Kok digaga? Magelus benar uri itu. Kok digaga kok Pak. Itu pos kai sebenarnya we nah. Untuk buah magelon. Cuma masalahnya kok dia betul belum purung pupu. Jadi Pak. Awah amba banur ya. Dia kan udah tanah Pak tengah. Jadi kok yampur ya magati. Biasa kok magalung apa kue? Tak isi pun na. Yampur mi langsung. Oh ini aku. Di rata-rata di pagalulangi mengampuki bawah. Baik. Lo kita ro magalo zaman na lo iponora bine mangatra saliki wae. Iko yampoi, odi mo magati-gati pura. May ganun lebih na sapo. Jadi ina rasa ngay pamasiki. Jadi kung kalabin na tachede, yan po ni pemang pamasiki. Hindi petani kunye selesurang dia nagaga pakai patongan pokok daerah elo naman di bawah na pakai kapan ada waktu
kapan ada waktu dan kesempatan, di situ dia mulai bekerja. Ada di AC, ada yang tanam jagung, ada yang tanam padi. Ya karena memang seperti itu. Lain halnya dengan sawah irigasi, ya kita harus mengikuti anjuran penyuluh pertanian setempat. Karena kita harus mengikuti apa anjuran mereka, itu kepentingan kita juga. Dan ada fasilitas yang diberikan pemerintah melalui penyuluh pertanian dan pengurus atau pengelola irigasi tersebut, sehingga kita harus mengikutinya karena ada fasilitas air yang bisa dipergunakan untuk menggarap, mengairi sawah. Jadi sawah seperti ini kira-kira masyarakat siapa yang mau mengatur kita? Tidak bisa. Bahkan dulu ada anjuran pemerintah untuk mengikuti sawah irigasi menggunakan sistem tanam tabelah. Saya protes secara langsung. Kita tidak bisa mengikuti mereka. Mereka sawahnya sawah irigasi, sedangkan kita sawah tak ada hujan. Kapan saja dia mau turun sawah, menggarap sawah, tidak ada persoalan karena airnya bisa diatur. Kita di sini sebagai petani sawah tak ada hujan, gimana kira-kira? Siapa yang mau atur air turun dari langit? Kan tidak ada. Itu sesuai kehendak Tuhan dan kita mengikut dari situ. Jadi kalau pas hujan, ya bagaimana lah caranya, kita harus garap secepat mungkin dan ditanami padi walaupun dengan cara sistem hambur begini. Jadi harus dibedakan teman-teman. Kalau sawah irigasi tidak ada masalah. Kalau pengelola irigasi mengatur jadwal tanamnya, itu tidak ada masalah. Itu hak mereka memang karena menyediakan fasilitas ke petani tersebut. Berbeda dengan sawah seperti ini. Kalau pemilik sawah atau pemilik lahan mau tanam jagung, ya silakan. Karena resikonya memang resiko gagal panennya itu juga besar. Dan yang tanggung kita sendiri. Begitu pula dengan tanam padi. Karena biasanya memang kelompok tani juga mengharapkan ada persatuan, ada kebersamaan untuk menanam langsung. Tapi tidak bisa karena teman-teman dari anggota kelompok juga itu banyak yang protes dengan alasan yang sama, bahwa kita sebagai petani sawah tak ada hujan, tidak bisa dijadwalkan waktunya kapan akan menggarap sawah karena hujan kan tidak seperti itu. Biasa kita tunggu hari ini, tunggu minggu ini, tapi belum datang juga. Sekalinya kita tidak prediksi dan tidak perkirakan, langsung hujan, kan seperti itu. Oke, jadi beginilah filosofinya sebenarnya, kenapa masyarakat khususnya di Bone dan orang Bugis, kenapa selalu menanam padi dengan cara tanam langsung atau cara hambur benih. Alasan utamanya seperti itu. Jadi alasan utamanya ya karena kita tidak tahu kapan datangnya hujan dan memang susah diprediksi. Bahkan hujan satu hari mungkin hujan turun hari ini mungkin satu minggu tidak turun lagi, ya seperti itu. Sebenarnya sawah seperti ini paling bagusnya memang ditanami jagung atau jenis palawija lain. Namun kita juga sebagai petani ya harus juga menanam padi karena itu konsumsi langsung atau makanan pokok kita. Oke, sudah selesai kawan. Jadi ini adalah petaninya. Dia sudah hambur, beliau sudah menghambur padi. Oke kawan, sudah selesai. Turun nih. Oke, mantap. Beginilah contoh tanaman padi yang
ada di lahan persawahan ini. Jadi salah satu contoh tanaman padi yang sudah tumbuh dengan cara tanam langsung atau sistem hambur. Jadi perbedaannya dengan cara yang tradisional. Jadi sebagian besar tanaman padi di sini sudah agak besar, dan biasanya kalau usia tanaman padi sudah sekitar 1 bulan, biasanya petani melakukan pemupukan. Namun untuk saat ini sepertinya Pak Haji di depan masih melakukan pengiangan. Kebetulan ada yang tidak terlalu rapat tanamannya, diselingi. Dia perpupu Haji. Dia perpupu. Depa. Kemarin siaga umurna kan sulang. Oh. Ya biasanya ko asik ko magalo 40 hari lah. Hah? Kabiasa ko asik na magalo ko cocopi. Pak, yero no, ada ka lokal mano daw, lokal pardo mano pa. Kalau membatan apa mengati pupu ha? Oh iya. Jadi bias. Ya ko magatir pupu dari mano nakena lasam dari asana. Nanti ule. Ya bawana tuh erong itu biasa dari bonyo ane belas. Ya, iya. Jadi oke teman-teman, belum dilakukan pemupukan, usianya belum cukup 1 bulan. Mungkin ada sekitar 3 minggu, dan rencananya kata Pak Haji di depan barangkali pembukaannya akan dilakukan pada saat usia 40 hari. Ya kok kundro anu agak seneh. Kundro menora Pak Haji melulu mas tanah itu sih. Memang pa ye anu he. Naindari. Anu gere, apalagi kok perlu dicanggi. Iya. Ya kok canggih kan ngadain kumpul udara mena. Jadi ya rodo lain nasangki mana lo ngasih na penatala empe mang. Gimana sih walai? Kuma tango lebur megen matana. Hari anu na kumaleryak ta. Kalau bobi pede ke ay panyanyare na sa ke tagri ulubule. Ye wallah. Iya. Jadi contoh dalak belai. Dia kesunon demu wae weo, demu ene nek. Ba, Lepuri ka sampro uray. Anu rete kampa bigang upri tari rawa. Anu ada itu asana. Rumpat. Oh, ya. Karena anu lapis pusat apa. Iya disemprot memang. Jadi seperti ini teman-teman. Kendalanya kalau kita menanam dengan cara hambur. Iya matana nih. Dia nuli anu tuh pecote kundro wala asane. Wala celana langara. Jadi sampai nama tanah. Ya sira mo kili lang soko magamor pa alalay mo minta mapo dapat mo sa dieto. Deh anu na sebenarnya anu tuh why na. Yo ko lampe-lampe mo bos ye. Yun eh. Agad dito no pag sini dapat mo. Iya. Jadi kendala petani saat ini yang melakukan tanam langsung dengan hambur benih ya seperti itu kendalanya. Sangat susah untuk mengendalikan gulma karena populasi gulma sangat besar. No, kunro cuali baju pura tahun ke kunro cuali. Apa literan kunro? Jadi apa puri ampor kro? Oh. Air dari gagar le aku no. Cica nak kena mana bulai? Hai. Ye, awah. Magut tunas ni lok kemitai.